Terus ini termasuk bagian dari yang saya pilih sendiri. Ada akid musyahadah dan seterusnya. Nah, karena perkembangan dunia modern itu sudah sulit untuk dikendalikan. Ada sulit untuk dikendalikan, maka mau tidak mau kita itu butuh yang namanya pengendalian diri secara etika. Pengendalian diri secara etika. Contohnya misalkan gini. Tadi sudah saya sebutkan bahwasanya akad salam itu asalnya adalah akad yang basisnya darurah lil hajah. Jadi akad salam itu merupakan akad yang asalnya merupakan darurah lil hajah. Jadi dia dibolehkan itu disebabkan karena ada desakan kebutuhan. Dan saat ini dunia trading online itu justru bukan sebab darurah lil hajah. Mereka banyak melakukan pekerjaan trading seperti trading saham dan trading forex. Itu basisnya bukan basis darurah lil hajah. Aslinya mereka tidak butuh untuk melakukan transaksi itu. Tapi mereka berusaha untuk mencari peruntungan di situ. Nah, hal yang semacam ini tentu membahayakan. Jadi hal yang semacam ini tentu membahayakan. Disebabkan karena mau tidak mau yang namanya trading secara online itu pasti basicnya adalah basic akadnya paling tidak adalah akad salam. Nah, dari sini maka butuh yang namanya adalah pengendalian diri. Artinya bagaimana? Kalau misalkan itu kita terapkan dalam hukum trading, maka hukum trading itu bisa kita pilih menjadi dua. Kalau bagi masyarakat yang tidak ada kebutuhan darurah lil hajah, kok kemudian dia melakukan trading, maka jelas hukumnya adalah termasuk hukum yang masuk keharaman indal aksarin. Jadi indal aksarin sebagaimana akad salam yang tadi. Tetapi kalau misalkan melakukan tradingnya itu disebabkan karena ada desakan hajat, misalkan dia itu berlaku sebagai ekspor impor dan lain sebagainya, sehingga kemudian dia membutuhkan keberadaan uang atau mata uang negara lain, misalkan. Maka hukumnya menjadi diperbolehkan disebabkan karena adanya desakan kebutuhan tersebut. Sama dengan perbankan dewasa ini. Perbankan dewasa ini kan mau tidak mau alasannya adalah darurah lil hajah. Disebabkan apa? Secara zahir penetapan bunga sebagai bagian dari syarat pengembalian utang secara zahir nas itu termasuk bagian dari riba. Meskipun kemudian secara ta'akuli dengan mengambil dasar hukum sebagai hukum yadud dhamana sebagaimana yang disampaikan oleh Syekh Syauqi Ibrahim Alam misalkan. Hukum itu pengambilan bunga tadi itu tidak disebut sebagai riba, tapi bagian dari istithmari. Jadi menurut beliaunya dinyatakan sebagai itu. Nah, disinilah kemudian kita juga harus memiliki pengendalian diri. Jadi mau tidak mau kita harus memiliki pengendalian diri. Artinya kalau misalkan kita kok sudah terpenuhi syarat ketentuan untuk mengambil hukum yang lebih ketat, maka kita seharusnya mengambil hukum yang lebih ketat. Tapi kalau memang itu kita belum sampai ke mengambil hukum yang lebih ketat tersebut, jadi belum sampai ke sana, maka kita masih masuk dalam bingkai darurah lil hajah. Jadi masuk darurah limasi sil hajah. Kalau di kitab Kifayatul Akhir disebutkan, jadi darurah limasi sil hajah. Artinya memang betul-betul sangat dibutuhkan. Kalau nggak melalui itu nggak bisa.
Akad ijaroh pun aslinya kan juga begitu, sama. Akad ijaroh itu yang dijual itu bukan termasuk bagian dari ainin musyahadah, bukan bagian dari syai'in mausufin dimah. Makanya kalau misalkan dikelompokkan dalam kelompok akad be', dia termasuk kelompok